Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali memberikan peringatan kepada Israel. Ia mengingatkan rencana Israel melenyapkan Hamas justru berisiko memicu perang selama 1 dekade. Komentar Macron disampaikan saat konferensi pers di sela-sela perundingan iklim COP28 PBB di Dubai pada Sabtu 2 Desember. Diketahui, Israel telah berjanji melenyapkan Hamas sebagai tanggapan terhadap serangan 7 Oktober. Bahkan Israel membom Gaza dari segala arah dan telah menewaskan lebih dari 15.000 orang Palestina. Macron pun memperingatkan Israel agar tidak mengambil risiko perang selama 1 dekade dalam pertempuran di Gaza. Sebelumnya diberitakan IDF kembali menyerang Gaza pada Jumat setelah gencatan senjata berakhir. Macron kemudian melakukan perjalanan ke Doha pada Sabtu dalam upaya mencapai gencatan senjata permanen dalam konflik tersebut. Ia menemui Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, yang pemerintahannya berperan penting dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik. Namun persinggahannya selama 5 jam di Doha terjadi tepat setelah kepergian para perunding Israel. Dan Israel menyebut adanya jalan buntu dalam perundingan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Brigade Al-Qassam semakin meningkatkan serangannya melawan musuh seusai seorang komandannya tewas. Al-Qassam kemudian memberikan peringatan keras kepada Israel. Israel dihadapkan dengan 2 pilihan tersulit, antara mati atau melarikan diri. Pernyataan itu disampaikan Al-Qassam pada Sabtu 2 Desember malam. Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Fauzi Barhoum mengatakan mereka telah membunuh komandan Israel pada 7 Oktober. Selain itu, mereka juga menahan jasadnya di Gaza. Hal ini dilakukan untuk membuat tentara IDF menderita dan merasakan ancaman nyata. Barhoum melanjutkan, tentara Israel diberi 2 pilihan sulit dalam menghadapi Hamas, yakni, mati atau melarikan diri. Sebagaimana diketahui, Hamas dan Israel menghadapi bentrokan sengit di jalur Gaza yang menewaskan komandan batalion Hamas. Maka dari itu, serangan Hamas semakin meningkat dan mencekam. Hamas dilaporkan berhasil menghancurkan tank Zionis yang beroperasi di Gaza. Mereka mengaku menargetkan dengan peluru tandem 3 kendaraan militer Israel dan sebuah bulldozer D9 di Beit Hanoun dan daerah Al-Tawam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, kini sudah kehilangan lebih dari 300 lebih prajurit sejak perang melawan Hamas di jalur Gaza. Serangan itu ternyata juga sudah menewaskan sedikitnya 10 komandan dari pasukan elit IDF. Dikutip dari The Times of Israel, Komandan Brigade Selatan Divisi Gaza Kolonel Asaf Hamami menjadi komandan terbaru yang terkonfirmasi tewas melawan Hamas. Dijelaskan bahwa jasad perwira senior itu kini ditahan oleh Hamas di jalur Gaza. Hamami yang berasal dari Kiryat Ono itu pun terbunuh dalam pertempuran membela Kibbutz Nirim. Konfirmasi kematian Hamami itu menambah jumlah komandan IDF yang tewas kini sudah menyentuh puluhan. Selain Hamami ada Kolonel Yonatan Steinberg, 42 tahun, yang merupakan komandan Brigade Nahal. Ia tewas dalam baku tembak di dekat Kerem Shalom. Kemudian ada Kolonel Leon Bar, seorang perwira senior di Divisi Tepi Barat Tentara Pendudukan Israel juga tewas. Selanjutnya ada Kolonel Roy Yosef Levi, komandan unit multidimensi. Pada pangkat di bawahnya ada Letkol Sahar Zion Mahlouf, Divisi Gaza. Kemudian Komandan Batalion Komunikasi, Letkol Yonatan Zur, Komandan Batalion di Brigade Golani, dan Letkol Eli Ginsburg. Ada pula Letkol Alim Abdullah,
40 tahun, wakil komandan Brigade 300 yang tewas dalam konfrontasi di perbatasan dengan Lebanon. Letkol Medan Israel, 35 tahun, juga tewas dan terakhir Letkol Salman Habka, 33 tahun, Komandan Batalion 53, yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas memasang jebakan ladang ranjau di beberapa titik di jalur Gaza. Jebakan itu pun mampu menyebabkan kumpulan pasukan tentara Israel, IDF, tewas seketika. Dikutip dari Al-Mayadeen, Al-Qassam disebut telah memasang jebakan di sebuah terowongan di Hai Al-Sheikh Radwan, Gaza Utara. Di mana terowongan itu terletak di antara Jabalia dan Al-Shati di kota Gaza. Hamas meledakkan bahan peledak yang telah ditentukan sebelumnya. Atas serangan itu, menyebabkan korban jiwa di antara pasukan infanteri Israel yang mencoba memasuki terowongan. Pasukan pendudukan Israel kemudian mengirimkan pasukan lain untuk menyelamatkan tentara mereka yang terluka dalam penyergapan tersebut. Diketahui Al-Qassam sebelumnya juga memantau 60 tentara IDF di Jur al-Dik. Pasukan Israel itu mendirikan kamp di daerah tersebut. Rupanya kamp tersebut telah dipasang 3 alat peledak anti-personil yang mengelilingi kamp. Tepat pada pukul 4.30 di hari Minggu, Al-Qassam meledakkan bom itu dan menyebabkan korban jiwa di kalangan tentara IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan perlawanan di Lebanon melakukan beberapa operasi terhadap sasaran dan situs militer Israel pada Minggu, 3 Desember 2023. Salah satu yang menjadi target ialah pangkalan militer yang terdapat sistem baterai Iron Dome. Operasi yang paling menonjol terjadi di pangkalan Beit Hillel. Dalam operasi ini, pejuang Hizbullah berhasil mengenai sasaran Israel di dalam pangkalan tersebut dengan peluru kendali. Serangan tepat mengenai sasaran meskipun jaraknya lebih dari 3 km dari perbatasan Lebanon. Media Israel mengakui 11 orang terluka dalam serangan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeen, situs militer sensitif tersebut memiliki sistem baterai Iron Dome. Lokasinya berada di ujung landasan pacu Bandara Kiryat Shmona. Saluran KAN Israel menyatakan bahwa operasi terhadap situs Beit Hillel merupakan hal yang luar biasa karena jarak pemukiman tersebut dari perbatasan dengan Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah juga sudah pernah menyerang pangkalan militer Beit Hillel. Serangan diluncurkan bulan lalu sebagai tanggapan atas pembunuhan yang ditargetkan Israel terhadap jurnalis Al-Mayadeen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.